Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Soleh dan Soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali di pelajaran tematik. Kali ini kita akan membahas tentang materi IPA, yaitu macam-macam otot manusia. Nah, Soleh dan Soleha, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari bersama-sama berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita lanjut ya. Soleh dan Soleha, Ustazah ingin bertanya terlebih dahulu kepada Soleh dan Soleha semuanya yang ada di rumah. Kenapa sih kita manusia dan hewan itu bisa bergerak bebas? Contohnya kita bisa bergerak memegang, kemudian berjalan, berlari, melompat, dan lain-lain. Dan hewan begitu juga, ada yang berlari, ada yang terbang, ada yang berjalan, ada yang berenang dengan bebas. Nah, Soleh dan Soleha, kenapa kita bisa bergerak ya? Ada apa di dalam tubuh kita? Silahkan ditulis jawabannya di kolom komentar. Ustazah akan menunggu jawabannya. 5 yang pertama benar nanti akan mendapatkan poin. Baik, Soleh dan Soleha, ternyata di dalam tubuh kita itu ada yang dikatakan otot dan juga tulang. Kali ini kita akan belajar otot. Apa itu otot? Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Otot merupakan gerak aktif manusia dan hewan. Oleh karena itu, apabila otot atau tulang kita terluka, pasti gerak kita jadi merasa terganggu. Next, kita beralih ke pengertian otot. Sebelum itu, Soleh dan Soleha silahkan dibuka bukunya halaman 117. Di situ pengertian otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Kemudian, otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Kemudian, fungsi dari otot adalah menjalankan dan melaksanakan kerja. Misalnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Kemudian yang kedua, menggerakkan jantung sehingga dapat memompa darah. Yang ketiga, mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Di dalam darah terdapat zat antara lain nutrisi dan oksigen. Selanjutnya adalah karakteristik otot. Yang pertama, kontrabilitas, yaitu kemampuan otot dalam berkontraksi, yaitu memendek. Kedua, ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot dalam berelaksasi atau memanjang. Yang ketiga, elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke bentuk semula setelah berkontraksi dan berelaksasi. Kemudian ada macam-macam otot, yaitu yang pertama otot polos, yang kedua otot lurik, dan yang ketiga otot jantung. Macam-macam otot tadi ada 3. Yang pertama otot polos, di situ ada gambarnya bagaimana bentuk otot polos. Otot polos bekerja tanpa kesadaran seperti itu. Jadi otot polos itu tidak memiliki garis-garis melintang atau polos. Dia memiliki satu inti sel. Yang di tengah berwarna hitam itu adalah inti sel. Kemudian kita beralih ke otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia digunakan dalam pergerakan. Bentuknya silindris atau memanjang, dia melekat pada rangka, bekerja secara sadar, inti selnya berada di tepi, seperti gambar tersebut. Kemudian yang ketiga, otot jantung, bisa dilihat gambarnya.
Otot jantung ya terletak pada jantung. Otot itu bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat. Dia memiliki percabangan, memiliki satu inti sel berada di tengah. Bekerja tanpa kesadaran manusia, tetapi bekerja sesuai dengan gerak jantung. Nah, soleh dan soleha ini adalah tabel perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Letak otot polos itu berada di lambung, di uterus, kantong urin, pembuluh darah, dan rahim. Sedangkan otot lurik letaknya melekat pada rangka, dan otot jantung tentu letaknya berada di dinding jantung. Bentuk serabutnya otot polos tidak beraturan, sedangkan otot lurik dan otot jantung dia beraturan. Jumlah inti pada otot polos 1, otot lurik banyak, dan otot jantung juga 1. Letak inti otot polos di tengah, sedangkan otot lurik berada di tepi, otot jantung berada di tengah. Cara kerja otot polos itu tidak sadar, otot lurik sadar, sedangkan otot jantung tidak sadar. Kemampuan berkontraksi otot polos itu lama, sedangkan otot lurik itu sebentar, sedangkan otot jantung sedang. Warna pada otot polos itu polos, otot lurik itu lurik, otot jantung itu lurik. Seperti yang ada di buku kalian masing-masing, nanti bisa dipahami, atau boleh juga silakan soleh dan soleha apabila ada referensi lain bisa di-share di grup bersama teman-teman saling berbagi informasi. Sekarang kita lanjut ke macam-macam gerak otot. Macam-macam gerak otot, yang pertama ada ekstensi atau meluruskan, depresi atau menekan, pronasi memutar, abduksi menjauhkan, supinasi memutar, adduksi mendekatkan, dan fleksi membengkokkan. Agar lebih paham, di slide selanjutnya akan ada beberapa contoh gambarnya. Kita lihat. Alhamdulillah, pelajaran pada hari ini sudah selesai. Semoga video kali ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Apabila ada perkataan yang salah, silahkan dikoreksi oleh soleh dan soleha. Terima kasih. Mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.